dalam doa-doa kita, jangan pernah kita lupakan orang-orang yang ada di sekitar kita, suami, istri, anak, tetangga-tetangga kita, kedua orang tua kita, yang mereka selalu hadir dalam kehidupan kita, sehingga doa-doa kita tidak pernah lupa untuk mereka. Sebagaimana pesan Sayyidat Zahra sallallahu alaihi, ajar sumaddar. Pertama itu tetangga dulu, jiran dulu, baru baru kita. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita semuanya adalah orang-orang yang terpenting untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita, minimal mereka ada di dalam doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dari semua bala-bala dan memberikan semua kebaikan-kebaikan untuk mereka, kebaikan dunia mereka dan begitu juga kebaikan akhirat mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Doa kita juga untuk para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, walaupun terkadang mereka bukan dari orang yang ada di sekitar kita, mereka bukan keluarga kita, mereka bukan tetangga-tetangga kita, bahkan jauh dari kita berada, tapi sesama para pecinta Ahlul Bait, sesama memiliki satu keyakinan, satu iman, satu jalan, maka doa kita juga harus senantiasa kita panjatkan untuk mereka. Terkhusus mereka yang hari ini sedang berjuang dalam peperangan, masyarakat Iran secara umumnya, masyarakat Lebanon, Yaman, Palestina, dan dimanapun para pejuang berada, mereka berjuang untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alian waliullah. Jalan-jalan mereka adalah jalan-jalan yang membawa kita, bukan hanya sebatas kita, tapi masyarakat kita, bukan hanya masyarakat kita, tapi masa depan dari anak-anak kita. Mereka adalah para pejuang yang berdiri di medan perang, mengorbankan semuanya, layak untuk kita sebutkan dalam doa-doa kita. Semoga mereka diberikan kemenangan, dan bagi yang syahid, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya terkhusus. Dan terkhusus para pemimpin kita, para ulama, yaitu Ayatullah Mujtaba Khamenei. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing beliau sebagai pemimpin kita semua, pemimpin para pecinta Ahlul Bait ini, dan para ulama-ulama lainnya, terkhusus juga kembali untuk keselamatan, kezuhuran Imam Mahdi ajallahu taala farajah. Sama-sama kita panjatkan doa, Allahumma kulli walika Jatinil Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati banil Hasan. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita akan tutup dengan selawat khasa Imam Ridha alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa ar-Ridha al-Murtada الإمام التقي النكي، وهجتك على من فوق الأرض بل تحت الثرى، أشدي إيك الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Itu tadi ziarah kita. Semoga kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai
peziarah Imam Ridha alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang begitu besar bagi para peziarah Imam Ridha alaihissalam. Baik, kita akan masuk kepada acara berikutnya, yaitu ngaji kitab Uyun Akhbar Ridha. Kita sudah masuk bab 8, sekarang hadis ke-7, hadis ke-6 sudah kita baca, bagaimana kisah syahidnya Imam Musa Kazim alaihissalam. Beliau diracun dan beliau juga diurusi prosesi mandinya, pengkafanannya oleh putranya sendiri, yaitu Imam Ridha alaihissalam, yang hadir langsung pada acara pemakaman beliau. Dan walaupun orang-orang tidak mengenal siapa Imam Ridha alaihissalam, tidak mengenal siapa Imam Ridha alaihissalam, sebagaimana hadis-hadis yang disampaikan sebelumnya, bahwa itu pula yang telah terjadi, yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an, bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, mereka tidak mengenal siapa Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka tidak mengenal Nabi Yusuf alaihissalam, tapi Nabi Yusuf mengenali mereka semua. Jadi tidak heran kenapa terkadang beliau hadir di tengah kita semua, tetapi kita tidak mengenalnya. Begitu juga dengan Sahibul Amr wa Zaman, Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah. Mungkin adalah seorang pribadi, sosok di mana kita semua mungkin sudah melihat sosok asli dari Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah. Akan tetapi tak ada satupun yang mengenal kalau dia adalah Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah. Hingga suatu saat nanti, insyaallah pada hari kezuhuran, kita semua akan mengenal siapa, akan mengetahui bagaimana sosok wajah dari Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah. Akan tetapi nilai-nilai Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah, akhlak-akhlaknya, istilahnya aksiologinya, keindahan-keindahannya, nilai-nilai yang dia bawanya, itu semestinya kita kenali mulai saat ini, dan kita praktekkan, kita amalkan. Semoga kita menjadi orang-orang yang sama seperti Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pembacaan dari kajian kita ini tidak lain adalah supaya kita semua juga mampu untuk dari sisi ma'rifat, keilmuan, kita mengenal karakteristik-karakteristik imam kita dalam segala macam kondisi, dan di satu sisi kita dituntut untuk mengamalkannya setelah kita mengetahuinya. Mengamalkan adalah satu proses yang berbeda dari pembelajaran, tetapi tanpa pembelajaran tidak akan mungkin kita bisa mengamalkan nilai-nilai yang mereka bawakan. Dalam hadis ke-7 ini, haddatsana Ahmadu bin Ziyad bin Ja'far Hamadani radhiyallahu anhu qala haddatsana Ali bin Ibrahim bin Hashim an Abi an Sulaiman bin Habsin Al-Marwazi qala, telah meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Ziyad bin Ja'far Al-Hamadani radhiyallahu an, ia berkata telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Ibrahim bin Hashim dari ayahnya, dari Sulaiman bin Habs Al-Marwazi. Ia berkata, Inna Harun ar-Rashid Inna Harun ar-Rashid Inna Harun ar-Rashid qabada ala Musa bin Ja'far alaihi salam sanata 79 wa mi'atin wa tuwaffiya fi habasihi bi Baghdad li 5 layalin baqina min Rajabin sanata 83 wa mi'atin wa huwa banu 47 sanata wa dufina fi maqabiri Quraisyin wa kanat imamatuhu 35 sanah wa ashhar. Sesungguhnya Harun ar-Rashid menangkap Musa Kazim, yaitu Imam Kazim, tahun
pada tahun 179 Hijriah. Beliau wafat dalam penjara di Baghdad pada saat tersisa 5 malam dari bulan Rajab tahun 183 Hijriah dalam usia 47 tahun. Beliau dimakamkan di Maqabir Quraisy. Jadi kalau 47 tahun adalah usia yang begitu muda. Jadi imam kita meninggal dalam usia yang sangat muda semestinya. Masa imamah beliau berlangsung selama 35 tahun lebih beberapa bulan. Tapi imam memiliki memegang keimamahan begitu panjang, ya lumayan lah 35 tahun lebih beberapa bulan. Wa ummuhu ummul walad yuqalu lahu Hamidah wa hiya ummu akhawaihi Ishaq wa Muhammad ibn Ja'far ibn Muhammad alaihissalam wa nassa ala banihi Ali ibn Musa ar-Ridha alaihissalam bil imamati ba'dah. Ibunya adalah seorang ummu walad yang bernama Hamidah, dan ia juga merupakan ibu dari kedua saudara beliau yaitu Ishaq dan Muhammad, dan putra Ja'far bin Muhammad alaihissalam, dan beliau telah menetapkan putranya yaitu Ali Ar-Ridha sebagai imam sesudah beliau. Hal ini saya baca cepat saja karena ini sudah berkali-kali dibahas, dan kita masuk ke hadis berikutnya. Jadi itu adalah hadis yang ke-8 tentang kondisi Imam Ar-Ridha alaihissalam, tentang tentang ringkasan dari kehidupan Imam Musa Kazim alaihissalam. Dan sekarang masuk kita ke hadis yang ke-8. Jadi bab 8 hadis ke-8. Haddatsana Ahmad bin Ziyad bin Ja'far al-Hamadani radhiyallahu anhu qala haddatsana Ali bin Ibrahim bin Hashim an Abi an Muhammad bin Sadaqatal Anbari qala, telah meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Ziyad bin Ja'far al-Hamadani radhiyallahu anhu. Ia berkata telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Ibrahim bin Hashim dari ayahnya dari Muhammad bin Sadaqah al-Anbari. Ia berkata, "Lamma tufiya Abu Ibrahim Musa bin Ja'far alaihissalam jama'a Harun ar-Rashid suyukhal talibiyati wa banil abbasi wa sa'ira ahli al-mamlakati wa hukama wa ahdara Aba Ibrahim Musa bin Ja'far alaihissalam faqal." Ketika Abu Ibrahim maksudnya Imam Musa Kazim alaihissalam wafat, Harun ar-Rasyid mengumpulkan para sesepuh keluarga Talibiyin, yaitu maksudnya dari keluarga Abu Talib, Abdul Muthalib, seluruhnya dikumpulkan, begitu juga dengan Bani Abbas, seluruh tokoh kerajaan, karena pada masa dinasti Abbasiyah yang pasti yang berkuasa adalah dari keluarga-keluarga Bani Hashim tertentunya, sehingga mereka semua dikumpulkan kecuali dari satu golongan yaitu Al-Alawiyin. Alawiyin tidak mendapatkan tempat di hati Abbasiyin karena mereka adalah saingan bagi mereka, karena keluarga Alawiyin adalah keluarga dari Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi, yang sebenarnya adalah sebagai pewaris hak dalam kekuasaan kekhalifahan ini. Semestinya seperti itu. Akan tetapi karena kondisi politik yang tidak menguntungkan bagi Abbasiyah, sehingga Alawiyin menjadi hambatan. Kita akan membaca riwayat bagaimana Bani Abbas itu membantai Alawiyin, terkhusus keturunan Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi. Itu ada riwayat-riwayat dalam buku ini. Ketika mengumpulkan semuanya, lalu ia menghadirkan jasad Abu Ibrahim Musa bin Ja'far alaihissalam. Dan dia juga menunjukkan setelah mereka semua berkumpul, maka jasad Imam Musa Kazim alaihissalam ditunjukkan, seolah-olah
ia ingin menunjukkan bahwa Imam Musa Kazim alaihissalam meninggal syahid secara natural, tidak dibunuh, tidak dibunuh, tidak disakiti. Haza Musa bin Ja'far qad mata hatfa anfihi wa ma kana baini wa bainahu ma astaghfirullah minhu fi amrihi yakni fi qatlihi fanzuru ilaih. Ia adalah Musa bin Ja'far. Setelah jenazahnya diletakkan di depan mereka, ia telah meninggal secara alami. Dikatakan oleh Harun al-Rashid bahwa Imam Musa Kazim alaihissalam setelah wafat secara alami. Dia wafat karena usia tua, padahal usia juga sebenarnya masih muda. Umur 40 sekian tahun, sebagaimana diriwayatkan tadi sebelumnya, adalah usia yang sangat muda. Dan tidak ada antara aku dan dirinya sesuatu yang karenanya aku harus mohon ampun kepada Allah dalam urusannya. Ini dalam perkara pembunuhannya. Jadi dia menolak bahwa kematian, kesyahidan Imam Musa Kazim alaihissalam dikarenakan dia yang membunuhnya. Maka lihatlah kepadanya. Maka diperintahkan mereka untuk langsung menyaksikan jenazah dari Imam Musa Kazim alaihissalam. Fadakhulu alaihi sab'una rajulan min si'atihi fanazaru ila Musa bin Ja'far alaihissalam walaysa bi asaru jirahatin wala khankin wa kana fi rijlihi asarul hinnai fa akhazahu Sulaiman bin Abi Ja'far fatawalla ghuslahu wa takfinahu wa tahaffa wa tahasyara fi janazati. Masuklah 70 orang dari kalangan Syiah, mereka melihat Musa al-Kazim dan tidak terdapat padanya bekas luka maupun bekas cekikan. Namun pada kedua kakinya terdapat bekas hina atau pacar atau henna. Kemudian jenazah beliau diambil oleh Sulaiman bin Abi Ja'far, lalu ia mengurus pemandian dan pengkafanannya. Ia berjalan tanpa alas kaki dan menunjukkan rasa duka mendalam dalam proses jenazahnya. Jadi ini adalah teks dari hadisnya. Qala musannif hazal kitab. Syekh Saduk di sini memberikan pendapat kenapa hadis ini ia cantumkan. Ada waktu sedikit, panjang pula ini. Baik, sementara sampai di sini dulu, nanti kita bahas, kita bacakan, atau kita baca mungkin ada waktu berapa menit, 5 menit lagi. Inna Shadiq alaihissalam qala. Qala al-musannif hazal kitaba innama awradtu hazil akhbara fi hazil kitabi radda ala al-waqifati ala Musa bin Ja'far alaihissalam fa innahum yaz'umuna annahu hayyun wa yunkiruna imamata ar-ridha alaihissalam wa imamata man ba'dahu min al-a'immati alaihimussalam. Penyusun kitab ini berkata, Syekh Saduk, sesungguhnya aku membawakan riwayat ini dalam kitab ini sebagai bantahan terhadap kelompok Waqifiyah. Karena kelompok Waqifiyah mengatakan Imam Musa Kazim alaihissalam tidak meninggal. Mereka mengklaim bahwa beliau masih hidup dan mengingkari imamah Imam Ridha alaihissalam serta imamah para imam sesudahnya. Jadi mereka menganggap bahwa Imam Musa Kazim alaihissalam Imam Mahdi nanti yang akan zuhur, yang akan bangkit. Wa fi sihhati wafati Musa bin Ja'far ibtalu mazhabihim walahum fi hazil akhbari kalamun yaqulun. Dan kepastian wafat Musa bin Ja'far sebagaimana terriwayatkan oleh riwayat ini dan diriwayatkan oleh perawi-perawi yang telah disebutkan oleh Syekh Saduk dalam buku ini, terdapat pembatalan terhadap mazhab mereka. Riwayat ini sebenarnya akan meruntuhkan kondisi mazhab mereka, keyakinan mereka bahwa Imam Musa Kazim alaihissalam masih hidup. Karena Imam Musa Kazim alaihissalam telah disaksikan oleh banyak orang dari kabilah keluarga Bani Hashim, ini At-Talibin, Bani Hashim, dari orang Bani Abbas sendiri pun, pembesar-pembesar Bani Abbas, bahkan orang-orang Syiah dari Imam Musa Kazim alaihissalam yang ada di Baghdad pada saat itu juga mereka hadir, diizinkan untuk bertemu dengan Imam Musa Kazim alaihissalam. Dan kepastian wafat
dapat membatalkan mazhab mereka, akan tetapi mereka memiliki sanggahan terhadap riwayat-riwayat ini. Mereka berkata, mereka membantah riwayat ini. Inna sadiku alaihi salam qala al-imamu la yughassiluhu illa al-imam. Mereka memiliki kaidah dan ini juga diyakini oleh kita bahwasanya sesungguhnya Imam Ja'far As-Shadiq berkata, seorang imam tidak dimandikan kecuali oleh imam. Walau kana Ridha alaihi salam imaman kama zakartum la ghassalah wa fi hadhil akhbari anna Musa alaihi salam ghassalahu ghairuh. Maka jika Imam Ridha alaihissalam benar seorang imam, sebagaimana yang kalian katakan itu orang Syiah, tentu dialah yang memandikannya. Padahal dalam riwayat-riwayat ini disebutkan bahwa Musa alaihissalam, itu Imam Kazim alaihissalam, dimandikan oleh selainnya, yaitu selain dari Imam Ridha alaihissalam. Itu bantahan mereka. Padahal dalam hadis ini ingin membuktikan bahwa Imam Musa Kazim alaihissalam telah syahid, telah wafat. Wala hujjata lahum wala hujjata lahum alaina. Ternyata masih banyak waktu, saya yang salah lihat. Wala hujjata lahum alaina fi dzalika lianna as-shadiq alaihi salam innama naha ay yughassil al-imama illa man yakuna imaman wa in dakhala man yughassil al-imama fi nahyihi fa ghassalah lam yabatil bidzalika imamatal imami ba'dah. Namun mereka tidak memiliki hujjah atas kami, yaitu orang-orang Syiah dalam hal itu. Karena Ja'far As-Shadiq, yaitu Imam Ja'far, hanyalah melarang agar seorang imam tidak dimandikan kecuali oleh orang yang juga merupakan imam. Jadi etikanya, akhlaknya, syariahnya, kalau seandainya imam kita meninggal, maka jangan biarkan orang lain memandikannya, kira-kira begitu. Tetapi imam yang setelahnya, imam pelanjutnya lah yang memandikannya. Maka apabila ada orang lain masuk dalam larangan itu lalu memandikan imam, hal tersebut tidak membatalkan imamah imam setelahnya. Akan tetapi dalam kondisi sebagaimana Imam Kazim alaihissalam, beliau meninggal di mana jauh dari imam sebelumnya. Atau Imam Husain alaihissalam meninggal, Imam Ali Zainal Abidin ditawan. Bagaimana para imam memandikannya secara natural, secara alami? Maka hal itu secara alami tidak mungkin bisa kita katakan bahwa mereka akan mampu memandikan secara natural. Walaupun hakikatnya Imam Imam Ali Zainal Abidin memandikan, kalau Imam Husain syahid. Imam Ridha alaihissalam sebagaimana riwayat ke-6 telah memandikan Imam Musa Kazim Imam Musa Kazim alaihissalam, akan tetapi kondisi di mana tidak memungkinkan imam dimandikan sebenarnya tidak membantah, tidak membatalkan keimamahan setelahnya. Karena Imam Shadiq alaihissalam hanya memberikan aturan bahwa imam harus dimandikan oleh imam setelahnya, itu pun secara syar'i, secara fikih syar'i kalau itu memungkinkan untuk dilakukan. Walam yakun alaihi salam innal imama la yakunu ilal ladzina yughassilu man qablaha minal a'immati alaihimus salam fabatala ta'allaquhum alaina bidzalik. Beliau alaihissalam tidak pernah mengatakan bahwa seorang imam hanyalah orang yang memandikan imam sebelumnya dari kalangan para imam. Pernyataannya tidak ada. Pernyataannya hanya memerintahkan ketika seorang imam meninggal, maka imam berikut yang memandikan. Dengan demikian, gugurlah sandaran argumentasi mereka terhadap kami. Jadi pernyataan itu, pernyataan bahwa Imam Shadiq alaihissalam mengatakan, karena riwayat Imam Shadiq ini diyakini oleh Syiah Isna Asyariyah dan juga Syiah Waqifiyah yang meyakini Imam Musa Kazim alaihissalam sebagai imam terakhir. Ini sama, tetapi tidak pernah mengatakan bahwa imam hanyalah orang yang memandikan imam sebelumnya dari kalangan para imam. Tidak ada konsekuensi seperti itu. Ala anna qad rawaina fi ba'dhi hadhil akhbar anna Ridha alaihissalam qad ghassala abahu Musa bin Ja'far alaihissalam min haitsu khafiya 'ala al-hadirin li ghuslihi ghairi man ittala'a alaih.
Selain itu, kami juga telah meriwayatkan dalam sebagian khabar ini, yaitu hadis ke-6, bahwa Ali Ar-Ridha, itu Imam Rauf, Imam Ridha, memang telah memandikan ayahnya, yaitu Imam Musa Kazim alaihissalam, dengan cara bersembunyi, dalam artian tidak ada orang mengetahui, khafi, tersembunyi dari orang lain. Orang lain tidak mengenal kalau orang yang ada di situ adalah Imam Ridha alaihissalam, sehingga yang tampak bagi mereka hanyalah orang lain yang memandikannya. Wala tankirul waqifiyatu anal imama yajuzu an yatwiya Allah Ta'ala lahul ba'da hatta yaqta'al masafatal ba'idah fil muddatil yasirah. Dan kaum waqifiyah sendiri tidak mengingkari bahwa Allah Ta'ala mampu melipat jarak bagi seorang imam. Jadi kekuatan gaib bagi seorang imam, waqifiyah juga meyakini. Jadi kalau para imam itu mampu untuk memiliki kekuatan-kekuatan yang tidak kekuatan-kekuatan yang tidak yang tidak alami bagi manusia biasa. Mereka memiliki kekuatan-kekuatan yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu bisa mereka lakukan. Sehingga ia dapat menempuh perjalanan jauh dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kalau kita ingin korek keyakinan Waqifiyah sendiri terhadap uh, keyakinan-keyakinan yang kita miliki adalah keyakinan sama. Kita meyakini tentang kepribadian imam, hanya saja mereka tidak meyakini imam telah meninggal. Sedangkan riwayat-riwayat yang mengatakan tentang kematian imam, di mana para pembesar-pembesar dari kerajaan kekhalifahan Bani Abbas telah hadir dan menyaksikan jenazah Imam Musa Kazim alaihissalam. Baik Bapak Ibu sekalian, jika ada sesuatu yang ingin didiskusikan, silahkan. Dan jika tidak ada, kita akan akhiri acara kita ini. Baik, jika tidak ada, kita akan akhiri. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam acara ini, dalam rombongan kita ini. Semoga berkah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala melimpahi kita semua, melimpahi keluarga kita semua, melimpahi para pecinta Ahlul Bait, karena berkah dari doa-doa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Izin keluar. Syukran jazilan Ustaz. Sama-sama Ibu.